Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat merdeka belajar anak-anak sekalian. Oke. Anak-anak kelas 9, pada kesempatan kali ini Bapak akan menerangkan tentang kisah keteladanan Umar bin Khattab dan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Oke. Semoga kita semua selalu berada di jalan Allah dan tetap dalam keadaan iman dan Islam. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat dan kesehatan kepada kita semua. Oke. Lanjut ke materi. Yang pertama, biografi Umar bin Khattab. Siapa sih beliau ini? Umar bin Khattab ini adalah khalifah kedua setelah Abu Bakar Ash-Shiddiq. Umar bin Khattab ini berkuasa dari tahun 634 sampai tahun 644 Masehi. Jadi beliau menjadi khalifah selama 10 tahun. Umar bin Khattab ini merupakan salah satu sahabat utama Nabi Muhammad. Umar ini juga merupakan ayah dari Hafsah, istri Nabi. Beliau adalah anak kandung dari Al-Khattab bin Nufail dari Bani Adi dan memiliki ibu Hantamah bin Hisham dari Bani Makhzum. Beliau memiliki saudara laki-laki yang bernama Zaid bin Khattab dan saudara perempuan Fatimah binti Al-Khattab. Itu biografi dari Umar bin Khattab. Selanjutnya, sebelum masuk Islam, Umar bin Khattab ini adalah sangat disegani dan sangat dihormati sekali oleh penduduk Mekah sebelum masuk Islam. Umar bin Khattab ini dikenal sebagai pemabuk yang berat. Pada masa kekosongan Nabi atau masa jahiliyah itu, Umar suka minum anggur. Namun, setelah Umar ini menjadi orang Muslim, ia sama sekali tidak menyentuh alkohol sama sekali. Walaupun saat itu secara jelas alkohol belum diharamkan, belum dilarang secara tegas. Siapa sih sosok Umar bin Khattab ini? Sosok Umar bin Khattab yang pertama dijuluki sebagai Al-Faruq karena keberanian dari Umar bin Khattab ini. Yang kedua dijuluki sebagai Abu Faiz. Abu Faiz ini artinya orang yang memiliki kecerdasan. Yang ketiga dijuluki sebagai Abu Hafas. Apa Abu Hafas ini? Abu Hafas ini orang yang sangat tegas. Dan yang keempat, Umar bin Khattab ini dikenal sebagai figur yang rela berkorban. Kepada siapa? Kepada rakyatnya. Selanjutnya, kisah ketegasan Umar bin Khattab dalam berdakwah. Ya, jadi Umar bin Khattab ini seorangnya sangat tegas. Sesuai tadi dikenal dengan Abu Hafaz. Ini adalah kisah ketegasan dalam berdakwah. Sebelum masuk Islam, sebelum Umar bin Khattab ini masuk Islam, Islam itu disebarkan secara tertutup. Dakwah dilakukan secara tertutup. Namun ketika Umar bin Khattab ini masuk Islam, dakwah dilakukan secara terang-terangan. Bahkan Ibnu Mas'ud berkata, posisi Islam itu kuat sejak Umar bin Khattab masuk Islam. Umar bin Khattab ini adalah satu-satunya sahabat yang berhijrah secara terang-terangan. Dari Mekah ke Madinah, beliau berhijrah secara terang-terangan, sedangkan yang lain bersembunyi-sembunyi. Umar bin Khattab ini adalah yang pertama, satu-satunya sahabat yang berhijrah secara terang-terangan. Selanjutnya, Umar menentang orang-orang musyrik Quraisy dengan perkataannya, sesungguhnya aku berhijrah ketika mau hijrah, sesungguhnya aku berhijrah. Siapa yang ingin ibunya celaka atau anaknya menjadi yatim, maka besok temuilah aku di belakang lembah ini. Karena ketegasan dan kekuatan dari Umar bin Khattab, tidak ada seorang pun berani di antara golongan musyrik itu yang berani menemui Umar. Bahkan ini Syifa, putri Abdullah ini berbicara tentang Umar. Dia berkata, Umar itu kalau berbicara didengar karena lantang. Kalau berjalan, jalannya sangat cepat. Kalau memukul orang lain, pasti menyakitkan karena dikenal dengan kuat. Dan Umar dikenal dengan orang yang abid atau ahli ibadah. Selanjutnya, kebijaksanaan Umar bin Khattab dalam bidang pendidikan. Umar bin Khattab ini sangat bijaksana, dan kebijaksanaan salah satu kebijaksanaannya juga dalam pendidikan. Umar bin Khattab ini menaruh kepedulian yang sangat tinggi terhadap pendidikan.
Pada masa kepemimpinannya, pendidikan sangat berkembang. Pada masa khalifah, saat Umar bin Khattab ini menjabat sebagai khalifah, pendidikan di sana berkembang. Sebelum wafat Nabi Muhammad, Umar meresmikan Madinah sebagai kota negara Islam dan sebagai pusat pembentukan hukum-hukum Islam. Pada masa kepemimpinannya sebagai khalifah, salah satu agenda Umar adalah menjadikan Madinah sebagai pusat kajian Al-Quran di sana. Lanjut. Selanjutnya kita akan mengenal yang namanya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Siapa Sayyidah Aisyah ini? Sayyidah Aisyah ini putri dari Abu Bakar. Sayyidah Aisyah ini adalah istri dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidah Aisyah ini adalah adalah putri dari Abu Bakar, khalifah yang pertama setelah Rasulullah meninggal dunia, setelah Rasulullah wafat. Ini putri dari Abu Bakar dengan hasil pernikahannya dengan istri keduanya, dengan Ummi Ruman yang telah melahirkan Abdurrahman dan Aisyah. Jadi memiliki Abu Bakar dengan Ummi Ruman ini memiliki dua putra. Yang pertama Abdurrahman, yang kedua Aisyah. Aisyah ini, Sayyidah Aisyah dilahirkan sekitar tahun 613 atau 614 Masehi dan wafat pada tanggal 16 Juli tahun 678 Masehi atau tepatnya pada tanggal 17 Ramadan 58 Hijriah di rumahnya yang berada di Madinah. Sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah memimpin penguburan Siti Aisyah ini setelah sholat tahajud, dan Siti Aisyah ini dikuburkan di Jannat Al-Baqi. Dari Siti Aisyah radhiyallahu anha kita bisa meneladani sifat-sifat beliau. Sifat-sifat beliau yang pertama cerdas, orang yang memiliki intelektual yang tinggi, dan juga termasuk orang yang pemberani, orang yang murah hati, sering membantu kaum perempuan, taat kepada suami dan perempuan yang sederhana. Cerdas. Siti Aisyah mewakili kecerdasan dari ayahnya Abu Bakar. Saking cerdasnya, Sayyidah Aisyah ini termasuk perempuan yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi karena kecerdasan beliau. Yang kedua, pemberani. Sayyidah Aisyah ini memiliki sikap yang berani, tegar, kokoh, dan tidak pengecut. Bahkan Sayyidah Aisyah ini sering terjun dalam pertempuran umat Muslim. Sayyidah Aisyah ini dalam peperangan tersebut memberikan bersama dengan perempuan lainnya memberikan minuman dan mengobati orang-orang yang terluka dalam dampak peperangan. Selanjutnya adalah murah hati. Sulaiman Al-Nadawi dalam bukunya berjudul Aisyah menyebutkan bahwa istri Rasulullah tersebut sering meminjamkan satu bajunya yang paling bagus untuk para pengantin. Jadi para pengantin itu dipinjamkan satu bajunya oleh Sayyidah Aisyah. Baju ini nanti akan digunakan dalam pesta pernikahan. Selain itu juga kemurahan hati Sayyidah Aisyah ini, beliau juga merawat dan mengurus anak-anak yatim. Sayyidah Aisyah menyayangi mereka sampai dewasa, bahkan hingga menikahkan mereka. Sampai dinikahkan pula oleh Sayyidah Aisyah saking murah hatinya. Selanjutnya, sering membantu kaum perempuan. Sebagai istri Nabi, Sayyidah Aisyah sadar memiliki tanggung jawab kepada sesama Muslim. Nah, setiap kali ada perempuan yang butuh bantuannya, Sayyidah Aisyah ini menolong mereka dan juga menjadi perantara menyampaikan masalah perempuan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, Sayyidah Aisyah ini orang yang taat kepada suami. Selanjutnya, Sayyidah Aisyah ini merupakan orang yang taat kepada suami.
Sayyidah Aisyah ini adalah sosok istri yang patuh kepada suaminya dengan melaksanakan perintah beliau dan menjauhi larangan dari Rasul. Ia berusaha melakukan hal-hal yang menyenangkan dan membuat Nabi ridho. Aisyah juga sangat menjaga hubungan kerabat Rasulullah dan tidak menolak permintaan mereka. Dan yang terakhir, Sayyidah Aisyah ini adalah perempuan atau sosok yang sangat sederhana. Walaupun Sayyidah Aisyah ini menjadi istri dari baginda Nabi, Sayyidah Aisyah ini tidak pernah sombong, tidak pernah justru Sayyidah Aisyah ini sangat sederhana. Terbukti dengan beliau ini hanya memiliki beberapa potong baju untuk dipakai dalam sehari-harinya. Bahkan beliau ini tidak tinggal di istana yang megah bersama Nabi, melainkan ia cukup tinggal di rumah yang dindingnya terbuat dari tanah liat ataupun dari pelepah dari daun kurma. Selanjutnya, kisah keteladanan Sayyidah Aisyah yang cerdas. Jadi dari kecerdasan Sayyidah Aisyah ini bisa kita menilai yang pertama, Sayyidah Aisyah ini adalah orang yang teladan bagi kaum perempuan. Beliau sangat cerdas pada taat beribadah. Sayyidah Aisyah faham akan agama dan sangat baik pandangannya tentang kemaslahatan umat. Pandangan tentang ilmu fikih, halal atau haram, syair dan ilmu kesehatan juga sangat beliau faham. Di Madinah, Sayyidah Aisyah ini mendirikan madrasah keilmuan sebagai pengajar. Itu kisah kecerdasan Sayyidah Aisyah. Selanjutnya, kisah keteladanan Sayyidah Aisyah sebagai orang yang suci dan taat beribadah. Sayyidah Aisyah ini tak hanya dikenal sebagai orang yang cerdas dan cantik saja, namun Sayyidah Aisyah ini adalah orang yang sangat taat beribadah. Beliau disebut sebagai wanita yang istimewa sehingga namanya juga disebutkan dalam Al-Quran. Pernah suatu saat terjadi fitnah yang menjatuhkan nama baik Rasulullah dan Sayyidah Aisyah sampai-sampai mempertanyakan kesucian Sayyidah Aisyah. Hal ini membuat Sayyidah Aisyah meminta pertolongan dari Allah. Beliau menangis dan berdoa bersama dengan ayah ibundanya hingga Sayyidah Aisyah ini jatuh sakit. Dikarenakan tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Sayyidah Aisyah ini berakhlak buruk, maka penduduk bumi semakin percaya bahwa Sayyidah Aisyah ini adalah seorang yang menjaga kesuciannya, menjaga hartanya dan menjaga harta bagi suaminya, menjadi harta bagi suaminya. Perhiasan yang indah karena sebaik-baik wanita adalah perhiasan yang indah kan gitu. Selanjutnya, kisah keteladanan Sayyidah Aisyah sebagai orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Rasulullah menikah dengan Sayyidah Aisyah ini di kota Madinah setelah umat Islam bergembira atas kemenangan Badar. Jadi setelah terjadi peristiwa perang Badar, beliau menikahi Sayyidah Aisyah ini. Pernikahan ini terjadi pada tahun kedua Hijriah, tepatnya pada bulan Syawal. Kecintaan Rasulullah terhadap Sayyidah Aisyah juga dilatar belakangi atas kecintaannya terhadap ayahandanya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ini ada seperti yang kita ketahui tadi adalah ayahanda dari Sayyidah Aisyah. Abu Bakar As-Siddiq ini rela berkorban jiwa raganya untuk kepentingan Islam, sehingga sangat cinta sekali Rasulullah terhadap Abu Bakar. Saking mulianya Sayyidah Aisyah ini, semua ini tidak karena kecantikan Rasulullah mencintainya karena tidak hanya terhadap kecantikannya saja, tetapi yang lebih penting adalah dari kecantikan hati dan budi pekerti yang dimiliki oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Selanjutnya, bagaimana kita cara meneladani sahabat Umar dan Sayyidah Aisyah ini? Yang pertama, dapat melatih menjadi pribadi yang suka berjuang di jalan Allah. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba menuju kebaikan. Yang kedua, membiasakan diri menjadi pribadi yang jujur, amanah, dan tanggung jawab. Dengan menjadi pribadi yang amanah dan tanggung jawab, kita akan bisa meneladani sifat sahabat Umar bin Khattab dan Sayyidah Aisyah. Selanjutnya, berusaha untuk selalu menggemari ilmu, terutama ilmu agama. Menjaga kehormatan diri yang disandarkan kepada Allah, melatih diri berpikir luas, bersikap tegas, dan bertindak adil. Dan yang terakhir, membiasakan diri untuk hidup sederhana. Semulia-mulianya Sayyidah Aisyah ini tetap memiliki pola hidup sederhana. Jadi kita jangan pernah hidup hedonisme, kita tetap hiduplah dengan sederhana, walau seberapa banyak pun harta kita. Karena derajat manusia itu di mata Allah sama, yang membedakan hanya keimanannya saja. Selanjutnya, dengan meneladani kisah Umar bin Khattab dan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ini, apa hikmah yang bisa kita dapat? Yang pertama,
kita dapat menambah pengetahuan dan keteladanan dari pemimpin Islam tersebut sebagai inspirasi dan motivasi bagi kita dalam bertindak dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Yang kedua, dengan meniru sifat Umar dan Sayyidah Aisyah, maka akan menjadikan kita menjadi orang yang lebih mulia jika kita melakukannya dengan cara yang ikhlas lillahi ta'ala. Yang keempat, dapat menjadikan pribadi kita yang mencintai ilmu, terutama tentang ilmu agama. Yang kelima, mengingatkan kita untuk menjadi orang yang dermawan, seperti sahabat Umar, sangat dermawan sekali. Kita harus ikhlas sebagai orang yang dermawan, kita juga harus ikhlas lillahi ta'ala. Selanjutnya, semakin tahu dengan kesederhanaan dan ikhlasan menuju ridha Allah. Kita ketahui sendiri tadi bahwa Sayyidah Aisyah itu begitu sangat hidup sederhana. Jadi kenapa kita harus hidup dengan bermewah-mewahan? Dengan kehidupan sederhana itu kita akan ikhlas menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian pembahasan kisah keteladanan sahabat sahabat Umar bin Khattab dan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi anak-anak sekalian, dan anak-anak sekalian ini bisa menjadi generasi Islami Qurani yang berguna bagi agama nusa dan bangsa. Jangan lupa like dan subscribe untuk membantu kelanjutan dan kelancaran channel ini. Jangan lupa tinggalkan absen kehadiran di kolom komentar. Semangat merdeka belajar adik-adik. Saya ini, assalamualaikum.